Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesriani Poronika Padang SPD. Saya angkatan 25 nomor absensi 8, peserta Laksar CPNS 2021 dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada podcast kali ini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. 4 pokok materi akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitasi. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban individu setiap kelompok institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang amanah, menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. 9 aspek lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah dalam frame akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Menyimpan dan penggunaan data informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Jadi PNS yang akuntabel. 1. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Perilaku terhadap sumber daya negara. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Nasionalisme. Nasionalisme adalah kesadaran yang mengandung cita-cita sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Mengembangkan sikap hormat menghormati antara agama. Membina kerukunan hidup umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, toleran dan tidak zalim, sopan santun dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mau mendengar pendapat orang lain, tidak merugikan orang lain, bertanggung jawab dan sportif, selalu sesuai aturan main, mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mementingkan diri sendiri, golongan atau kelompok, saling membantu, suka menabung, investasi, atau gotong royong. Fungsi ASN yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, berorientasi pada kepentingan publik,
menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral. Yang kedua, pelayanan publik, bersikap adil dan tidak diskriminasi, profesional dan berintegrasi, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Fungsi ASN yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan minoritas, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Terima kasih.